Guys, di episode video kali ini aku bakal ngajak kalian mencoba menuju Pulau Jawa dari Denpasar ke Gilimanuk menggunakan roda transportasi bus. Salah satu roda transportasi yang pastinya banyak disukai oleh warga negara Indonesia dan pastinya dinilai cukup comfortable, nggak ngabisin waktu dan juga efisien. Kali ini aku bakal cobain naik bus satu-satunya roda transportasi tertua antar kota di Bali sejak tahun 1960-an guys. Bis yang berdiri di bawah naungan PT Putra Sahati Transport ini mantap menyematkan nama Sahati pada bis yang akan aku tumpangi guys. Nama Sahati ini diambil yang berarti penuh dengan harapan untuk mendapatkan hati para penumpang dan pastinya penggunanya. Sebenarnya ini cukup make sense ya kalau misalnya kita lihat dari jenis bisnya sendiri yang berjenis mini jet bus medium dengan kapasitas 35 orang dengan fasilitas yang melekat pada bis ini cukup lengkap menurut aku seperti AC, audio karaoke, reclining seat, charger HP, bagasi, wifi yang hanya dibanderol dengan harga tiket bus yang cukup ekonomis menurutku yakni sekitar Rp50.000 dengan tujuan akhir Denpasar Gilimanuk, Rp40.000 untuk rute perjalanan Denpasar Malaya dan Rp35.000 untuk rute perjalanan Denpasar Negara. Oh ya guys, harga yang aku sebutin ini adalah harga untuk booking ya guys. Kalau misalnya harga di luar booking itu beda lagi. Nah, untuk booking tiket bis ini kita bisa online lewat WA atau bisa juga melalui akun media sosialnya, bisa Facebooknya atau IG-nya, cari aja Sahati Transport. Nah, untuk penumpang bis Sahati ini kita bisa pilih 30 lokasi pemberitaan bis yang berbeda ya guys. Kita bisa pilih naik dari Terminal Ubung, Pul PO Sahati Bung Tomo atau di Terminal Mangwi guys. Kali ini aku mengawali perjalanan dari Terminal Ubung Bali dan mengawali trayek pemberangkatan pagi. Jadi bis berangkat dari Terminal Ubung sekitar pukul 7.45, sudah standby di Terminal Ubung sekitar pukul 7.30-an guys. Kira-kira gimana experience aku untuk naik bis ini? Ikuti terus ya dan juga saksikan video ini sampai habis guys. Selamat pagi dari Bali. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini ya guys ya. Dan hari ini aku mau ngajakin kalian ya buat mencoba experience baru ya dari Denpasar ke Pulau Jawa naik bis ya. Kalau biasanya kita naik motor itu dari Denpasar ke Gilimanuk kan 4 jam. Nah, sekarang aku mau mencobain untuk naik bis ya, bis lokal dari Denpasar menuju Gilimanuk itu kira-kira berapa jam. Dan sekarang ini aku ada di Terminal Ubung guys. Nah, untuk bisnya sendiri aku menggunakan bis Sahati ya. Kemarin aku sudah kontak via online atau booking via online juga. Jadi kita akan coba nanti lihat bisnya seperti apa ya guys ya. Nah, ini sekarang kira-kira udah sekitar jam 7.35. Bisnya sendiri sekitar jam 7.45 berangkat dari Terminal Ubung menuju ke Gilimanuk ya. Jadi ini kesempatan juga buat kalian kalau misalnya mau cari bis ya dari arah Denpasar mau ke Gilimanuk atau mau main dari Bali terus mau ke Pulau Jawa atau Banyuwangi naik apa gitu ya, ini mungkin menjadi salah satu alternatifnya ya. Oke guys, kita mau coba untuk masuk ke dalam ya, untuk masuk ke dalam terminalnya di sini. Oke, nah sekarang aku mau cari bisnya dulu ya guys. Jadi dari pintu masuk kita masuk aja, terus pas masuk kita sudah disambut dengan bus Metro Mini, bukan bis Metro Mini sih, tapi lebih kayak bis Transjakarta. Kok Transjakarta? Trans Bali atau Trans Dewata ya guys. Ini bisnya. Jadi untuk bis Trans Dewata ini cukup murah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau liburan ke sini ya, ke Bali ya, kalau misalnya mau jalan-jalan ke daerah kotanya sampai ke daerah mana? Sampai ke daerah Ubud itu bisa naik Metro Dewata ini dan itu juga murah juga, cuma sekitar 4.000 aja gitu ya. Oke, di mana ya bisnya guys? Nah, ini kalau misalnya untuk terminalnya sendiri aku lihat sih terminalnya juga nggak begitu gede banget gitu ya.
Tapi ini salah satu terminal yang ada di tengah-tengah kota Denpasar. Oke. Kita coba lihat aja ya guys. Nah ini aku nggak tahu ya, nanti kita coba lihat aja. Oh itu bisnya. Sehati, bis Sehati. Oke, ini bisnya. Mana penumpangnya, nggak ada. Oh jadi di tengah-tengah sini itu ada kayak tempat nunggu bisnya, pool bisnya. Itu bisa dari Denpasar Gilimanuk, Denpasar Singaraja, Denpasar Gilimanuk, Padangbai, Kelungkung, itu ada di sini. Nah ini bisnya yang kita naiki guys. Jadi kita disuruh langsung naik, kita naik aja bisnya. Ini langsung berangkat Kak? Iya. Apa nunggu? Oh. Sekitar 5 menit menunggu dari Terminal Ubung Bus Sehati, akhirnya melanjutkan perjalanan untuk menjemput penumpang di PO Sehatinya guys. Dengan membawa 3 penumpang termasuk aku di dalamnya. Aku kira di Terminal Ubung ini bakal banyak penumpang yang naik, tapi ternyata enggak. Dan aku tanya kepada petugasnya, ternyata memang kebanyakan penumpang itu naik dari PO Sehatinya. Untuk menuju ke PO Sehati dari Terminal Ubung itu nggak terlalu jauh guys, kurang lebih sekitar 10 menit. Akhirnya kita sampai. Dan ini pas di jam 7.55 aku sudah sampai di PO Sehatinya yang ada di Jalan Bung Tomo Denpasar. Di sini sudah cukup banyak penumpang yang menunggu kedatangan bis ini untuk naik menuju tujuan akhir yaitu Gilimanuk, dan hampir 95% kuota bis penuh dengan penumpang yang naik dari PO bis Sehatinya. Meskipun di PO-nya bis ini juga berhentinya nggak lama juga ya guys, nggak ngetem gitu, cuma menjemput penumpang aja. Sampai penumpangnya naik semua, bis ini tuh langsung berangkat melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir yaitu Terminal Gilimanuk. Dengan mengambil rute melalui Jalan Raya Cokro Aminoto, kemudian Jalan Lukluk, dan juga Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, dan akan berhenti di Terminal Mengwi, Badung, Bali untuk menjemput penumpang juga. Untuk jaraknya sendiri dari PO Bus Sehati menuju ke Terminal Mengwi, bus ini itu menempuh jarak sekitar 13,2 km dengan menghabiskan waktu sekitar 26 menit guys. Ya sebenarnya jarak ini juga tidak terlalu jauh ya guys. Karena ini adalah weekend dan juga di jam pagi hari, untuk arus lalu lintas sendiri lumayan lancar ya, dan gak banyak kendaraan muatan besar seperti truk, mobil tronton, atau mobil ekspedisi gitu. Jadinya gak bikin macet seperti pada saat siang hari atau sore hari. Mungkin ini bisa jadi alternatif pilihan jam pemberangkatan buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan dari Denpasar menuju Pulau Jawa. Dalam perjalanan dari Denpasar menuju Terminal Mengwi, ada penumpang yang meminta untuk turun di pinggir jalan. Nah, ternyata guys, memang Bus Sehati ini juga bisa melayani penumpang yang ingin turun di pinggir jalan atau bahkan naik dari pinggir jalan ya, tidak di pool atau terminalnya. Tapi kalau untuk naik sebenarnya 50-50, bisa iya atau bisa tidak. Kalau penumpang dalam bisnya itu lagi penuh, secara otomatis kita nggak bisa naik dari pinggir jalan guys, bisnya otomatis nggak akan berhenti. Tapi kalau misalnya penumpangnya agak renggang atau longgar, bis ini akan melayani berhenti dan membawa penumpang untuk naik. Guys, jadi ini aku ketemu sama bis Mansion ya. Jadi bis ini itu melayani trayek antara Bali ke Surabaya. Nah kalau misalnya aku cek di websitenya, itu untuk harga tiketnya itu bermacam-macam ya, mulai dari 200.000 hingga 350.000 dengan pilihan kelas super eksekutif dan bus eksekutif Bali, dan juga ada kelas yang suite kelas juga.
Jadi ini mungkin bisa jadi pilihan buat kalian kalau misalnya lagi dari Surabaya pingin ke Bali guys. Lagi enak-enaknya perhatiin bis, ternyata bis yang aku tumpangi berhenti juga guys. Aku penasaran setelah aku nengok ke arah sopir, ada seorang yang menitipkan barang atau paket gitu ke supir untuk dikirimkan ke keluarganya di daerah Gilimanuk. Ternyata setelah aku menanyakan ke supirnya, bus Sehati ini juga melayani pengiriman barang atau ekspedisi ekspres sehari sampai ya. Nah, untuk tarifnya sendiri menyesuaikan dengan tarif normal penumpang guys. Misalnya dari Denpasar ke Gilimanuk 50.000, begitupun berlaku nominal yang sama dengan pengiriman barang. Tidak ada perbedaan harga di sini guys. Untuk pengirimannya sendiri kita bisa hubungi langsung ya untuk call center daripada PO Sehatinya sendiri. Nanti dari call centernya akan menghubungkan ke sopirnya yang nanti bisa janjian langsung mau nunggu di mana paket diambil dan mau diantar kemana gitu sih guys. Nah ini setelah perjalanan sekitar 26 menit ini aku sampai di terminal Mengwi ya guys. Nah sepertinya bis ini akan berhenti dulu sebentar di terminal Mengwi untuk menjemput penumpang ya, karena dari tadi kayak supir bisnya ini udah sibuk kayak teleponin penumpang. Sepertinya sudah janjian sama penumpangnya sih mau dijemput di mana dan kira-kira itu penumpang atau paket yang mau dijemput gitu guys. Jadi ini pas di jam 8.22 guys, sesuai dengan prediksi aku ya, sekitar 26 menit dari Denpasar menuju Mengwi sendiri. Nah ini nggak menunggu terlalu lama juga karena bis juga langsung jalan guys. Ternyata yang dijemput itu adalah paket bukan orang ya, dan orangnya juga ternyata menunggu di luar bukan menunggu di dalam guys. Di terminal Mengwi ini sendiri merupakan terminal induk terbesar di Provinsi Bali guys. Nah, sejak tahun 2017, pemerintah setempat menetapkan bus antar kota, antar provinsi diwajibkan untuk melakukan pemberangkatan dan pemberhentian terakhir di terminal Mengwi guys. Kalau misalnya kita perhatiin guys, ternyata terminal Mengwi ini juga lumayan besar banget ya guys. Itu luasnya sekitar 15 hektar. Jadi pantas aja kalau misalnya dijadikan sebagai terminal induk terbesar di Provinsi Bali. Dari terminal Mengwi, bus melanjutkan perjalanan menuju tujuan terakhir yaitu terminal Gilimanuk guys. Perjalanan yang lumayan panjang kalau misalnya kita lihat dari peta, perjalanan kita dari terminal Mengwi ke Gilimanuk akan memakan waktu sekitar 2 jam 39 menit guys. Dengan jarak tempuh sekitar 111 km. Nah ini sekitar pukul jam 8.36 Wita, akhirnya aku sampai di perbatasan antara Kabupaten Badung dan juga Tabanan Kota. Tapi sayangnya di sini aku harus pindah ke bangku belakang karena ternyata bangku depan yang aku naiki tadi sudah ada penumpang yang udah booking dan mereka naik dari arah Tabanan Kota menuju Gilimanuk juga. Tapi ya it's okay karena menurut aku duduk di bangku belakang juga cukup nyaman juga, karena walaupun bisnya lumayan kecil dan space kaki dengan bangku depan yang gak cukup lebar juga, itu gak jadi masalah buat aku guys. Di samping itu kebersihan bisnya juga terjaga, AC-nya juga berfungsi dengan baik, jadi meskipun penuh penumpang tapi gak panas. Jam 9.37 ini aku sampai di Kabupaten Tabanan Ujung ya guys. Di luar aku lihat view sawah hijau, teras siring, dan view pantai mulai kelihatan juga. Nah, jadi untuk Tabanan sendiri ini merupakan kabupaten nomor 4 di Bali yang memiliki luas wilayah terbesar di Bali, yaitu 839,33 km. Nah, sedangkan di jam 9.40 ini aku sampai di Pantai Yehleh ya, yaitu perbatasan ujung paling timur Tabanan dan Jembrana. Nah, pantai ini itu terletak di sepanjang jalan raya Denpasar Gilimanuk guys. Pantai Yehleh sendiri menjadi pilihan favorit bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi atau sekedar beristirahat dari perjalanan panjang arah Denpasar maupun Gilimanuk. Perjalananku dengan bis kali ini lumayan cepet ya guys. Ini jam 10.37 aku sudah sampai di Negara. Arus lalu lintas sepanjang perjalanan dari arah Denpasar sampai Negara ini juga cukup sepi, jadi bis melaju dengan kecepatan rata-rata sekitar 60 km per jamnya.
Jarang banget aku ketemu sama angkutan atau muatan berat atau bis angkutan antar profesi gitu. Nah, setelah aku cek ternyata bener guys. Di aplikasi Redbus untuk bis angkutan provinsi rata-rata jadwal operasi perjalanannya itu sampai di Denpasar atau Gilimanuk itu ternyata sore hari dan jarang banget yang pagi hari guys. Tapi ini pas nurunin penumpang di daerah negara, ada bus Damri yang melintas di daerah negara juga guys, dari arah Gilimanuk. Nah, bus Damri ini itu punya trayek rute Probolinggo Denpasar dengan jadwal keberangkatan pagi sekitar jam 6.40. Untuk tarifnya sendiri sekitar 240.000 dari Probolinggo dan 180.000 dari Terminal Tawang Alun Jember guys. Ini aku jam 10.52 aku sudah sampai di Malaya guys dan mulai masuk Taman Nasional Bali Barat. Kalau misalnya kita lihat di peta jarak dari Taman Nasional Bali Barat dengan Gilimanuk itu sekitar 22,6 km aja dan waktu tempuhnya paling sekitar 5 menitan aja. Cuman karena bis ini juga membawa atau melayani ekspedisi layanan ekspres sehari sampai, jadi sopir bis masih beberapa kali berhenti untuk mengantarkan paket yang telah dititipkan oleh pengirimnya. Sopir bis menghubungi nomor penerima dan meminta untuk menunggu di jalan yang sesuai dengan perjanjian. Nah, kalau lama nunggu ya terpaksa ditinggal guys. Bis gak bisa nunggu terlalu lama. Paling kalau nggak ketemu sama sopirnya meminta untuk mengambil paket di tujuan akhir yaitu Terminal Gilimanuk. Salah satu ciri khas kalau kita berkendara dari Pulau Jawa ke Pulau Dewata Bali atau sebaliknya, kita pasti akan menemukan atau menembus hutan milik Taman Nasional Bali Barat seperti ini ya guys. Jadi sepanjang 2,6 kilo tidak ada satu pun bangunan atau rumah yang kita temui, melainkan satwa seperti monyet atau orangutan yang sedang nangkring atau main di pinggir jalan guys. Karena di sini jalannya sepi, supir bis menambah kecepatan rata-rata hingga 70 km per jamnya. Jadi cepat banget untuk keluar dari pintu Taman Nasional Bali Barat. Sebenarnya dari pintu gerbang Taman Nasional Bali Barat ke Pelabuhan Ketapang sendiri itu jaraknya sekitar 500 meteran guys. Tapi karena ini supirnya mau nganterin paket ke penerimanya, makanya bis ini berhenti dulu sejenak. Nah, setelah perjalanan lumayan jauh, kurang lebih sekitar 4 jaman perjalanan, akhirnya kita sampai juga di pintu gerbang barat Pulau Dewata ini. Kita melewati Gapura Gelunggung Kori. Nah, ini tuh merupakan pintu gerbang yang membentang melintang di jalan raya menuju Denpasar dan Singaraja. Jadi Gelung Kori ini memiliki 4 pilar penyangga yang berbentuk seperti ular naga dan di tengahnya berbentuk bangunan pura yang menjadi ciri khas Bali dan menjadi ciri khas Gilimanuk pastinya guys. Nah guys, jadi ini aku udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, cuman tidak sampai ke pintu gerbang Pelabuhan Gilimanuknya ya, melainkan kita itu diturunkan di pinggir jalan. Ya seberang pinggir jalan, tepatnya itu di depan Terminal Gilimanuknya aja. Karena bis akan masuk ke terminalnya guys, jadi nggak bisa mengantarkan sampai ke Pelabuhan Gilimanuk. Nah untuk ke Pelabuhan Gilimanuk sendiri kita harus jalan kaki dan jaraknya ya nggak begitu jauh sih, mungkin itulah. Ya kurang lebih jaraknya sekitar 500 meteran aja. Pas banget di jam 11.23 aku sampai di depan Terminal Gilimanuk ya guys. Jadi semua penumpang yang dari Denpasar diturunkan di sini guys. Ini adalah tujuan terakhir daripada trayek Denpasar Gilimanuk ya. Nah untuk total perjalanan aku sekitar 4 jam guys, ya termasuk perjalanan normal ya dengan menggunakan kendaraan bis. Oke, akhirnya aku sampai juga, belum kah aku? Oke, akhirnya aku sampai juga di Gilimanuk. Kita berhentinya di pinggir jalan. Makasih ya. Oke. Yuk, hati-hati. Yuk, sama-sama. Akhirnya kita sampai juga guys, dan pelabuhannya kita nanti masuk ke dalam situ, tapi kita jalan kakinya agak jauh ya kalau kita dari busnya, karena busnya cuma berhenti di sini. Oke. Guys, aku
Aku mau cari toilet dulu. Jadi untuk busnya tadi itu berhentinya pas di depan terminal Gilimanuk ya, terminalnya ada di situ. Tapi kita diberhentiinnya di pinggir jalan. Nah, untuk menuju ke pelabuhannya kita tinggal jalan kaki ke arah sana ya, ke arah sana. Nah, nanti kita akan tembus ke pelabuhannya. Yuk guys, langsung aja. Oke, jadi bus yang tadi aku tumpangi, bus hati itu bisa jadi alternatif buat kalian yang mau jalan-jalan atau kalian dari luar kota, misalnya dari Jakarta ke Bali, terus mau lanjut ke Ijen atau ke Bromo naik via darat. Nah, kalian bisa pakai bus yang tadi aku tumpangi. Busnya enak juga, ASEAN juga, terus nyaman juga. Gitu guys. Ya wes guys, mungkin untuk vlog kali ini aku sudahi di sini karena nanti kita mau nyebrang ya. Kita tinggal mau nyebrang aja. Nah, kalau misalnya untuk pejalan kaki atau nggak bawa kendaraan, kalau misalnya untuk nyebrang di Gilimanuknya cuma 10.000 aja gitu. Oke, kalau gitu vlog ini aku sudah di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Bye.